Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Bapak di MK Geometri Datar. Ini adalah pertemuan ketiga kita oh, di MK Geometri Datar ini, di mana pertemuan ini kita akan membahas tentang hubungan titik, garis, dan ruang dalam bidang. Eh, Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja ke materi. Tapi sebelum kita ke materi, kita seperti biasa, ini ada visi dari Unilam. Ya, mungkin rekan-rekan mahasiswa juga sudah tahu visi Unilam itu apa. Mungkin sudah silakan mungkin dibaca saja masih oleh masing-masing mahasiswa. Oke, kita langsung ke materi. Ya, di sini adalah hubungan titik, garis, dan bidang ya, dan ruang ya dalam bidang. Di mana di sini dijelaskan bahwa dalam bidang geometri bahwa hubungan antara titik, kemudian garis, dan ruang merupakan konsep dasar yang mendasari tentang pemahaman kita, yaitu tentang bentuk, kemudian struktur di dunia nyata, di mana memahami bagaimana elemen-elemen ini saling terkait akan membantu kita menganalisis dan menyelesaikan berbagai masalah dalam berbagai disiplin ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa ini adalah hubungan antara titik, garis, dan ruang. Ini merupakan konsep dasar ya agar kita lebih memahami tentang bentuk dan strukturnya dalam dunia nyata. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kita mengenal ya apa itu titik, apa itu garis. Cuma di sini adalah kita kaitkan bagaimana hubungan antara ketiga komponen itu. Oke, lanjut ya. Di sini dijelaskan bahwa titik ya, titik di sini ada definisinya. Kita mengenal titik, bentuk titik ini seperti ini, titik saja. Tapi kita tidak tahu definisi titik itu sendiri. Di sini bahwa dijelaskan titik itu adalah entitas terkecil dalam bidang geometri, tidak memiliki dimensi eh, dan merepresentasikan suatu lokasi spesifik seperti titik A, titik B, atau titik C. Dan titik ini dia tidak memiliki panjang ya atau jarak ya. Jadi titik ini bidang terkecil dalam geometri dan tidak mempunyai panjang atau tidak memiliki jarak. Dan ini akan berbeda dengan garis. Nah, garis di sini dijelaskan bahwa garis itu adalah kumpulan titik-titik yang memiliki satu dimensi panjang dan menghubungkan dua titik. Jadi garis ini terbentuk dari beberapa titik. Ketika ada titik A, titik B, ketika ditarik ya ke garis lurus, maka itu membentuk sebuah garis. Dan garis ini memiliki panjang dan memiliki panjang dan jarak. Itu ya. Jadi kalau titik tadi dijelaskan dia bagian terkecil tidak memiliki panjang. Tapi kalau garis ini terdiri dari beberapa titik. Kalau dihubungkan antara titik A dan titik B itu akan membentuk suatu garis ya untuk suatu garis. Ya itu bedanya antara titik dengan garis dan kemudian ruang. Nah, ruang di sini adalah kumpulan titik-titik yang memiliki tiga dimensi antara panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini ya representasi antara titik, garis, dan ruang dalam bidang. Di sini jelaskan untuk titik itu tidak dapat direpresentasikan sebagai koordinat. Titik dapat direpresentasikan sebagai koordinat dalam sistem koordinat Kartesius.
seperti X dan Y. Nah, kemudian garis ini dapat direpresentasikan dengan persamaan matematika seperti Y sama dengan mx ditambah B. Atau lebih tepatnya ketika mungkin aplikasinya itu adalah dalam menentukan garis gradien. Kemudian ruang, ya, ruang ini dapat direpresentasikan dengan koordinat dalam sistem koordinat tiga dimensi seperti X, Y, dan Z. Nah, hubungan antara titik garis dan bidang, ya, atau ruang dan bidang. Sini kalau untuk titik pada garis, di mana jelaskan bahwa setiap titik dapat terletak pada garis tertentu dan memiliki koordinat yang sesuai dengan persamaan garis. Kemudian garis melalui dua titik. Di sini dua titik dapat digunakan untuk menentukan persamaan garis yang melewati dua titik tersebut. Kemudian yang terakhir, garis sisanya melalui titik, ya, melalui titik. Jika dua titik terletak pada garis yang sejajar, maka garis-garis tersebut memiliki gradien yang sama. Nah, ini ada hubungannya, ya, hubungan antara titik, garis, dan ruang dalam bidang. Di sini bahwa titik terletak pada garis. Kalau titik terletak pada garis, di sini jelaskan bahwa eh, terletak pada sebuah titik dapat terletak pada garis. Di sini contohnya lihat titik M terletak pada garis EF. Ya. Kalau kita lihat di sini ada sebuah kubus, ya, dalam bidang, ya. Ini titik M, ya, titik M itu di sini terletak pada garis E dan F. Kemudian garis terletak pada bidang. Garis terletak bidang, sebuah garis terletak pada bidang, misalnya garis HF terletak pada bidang, ya. Bidang CF GH, ya, bidangnya. Kedudukan titik terhadap titik itu terbagi menjadi dua. Ada titik yang saling berimpit, kemudian ada titik di luar titik, di mana titik yang berimpitan itu dikatakan titik berimpitan apabila keduanya terletak pada satu bidang dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Contohnya lihat di sini, di samping itu ada garis AP berimpit dengan garis PB, ya, berimpit. Kemudian garis yang saling tegak lurus, dua garis yang dikatakan saling tegak lurus jika keduanya ini saling berpotongan dan titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah kedudukan titik terhadap garis terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, titik terletak pada garis, ya. Kemudian yang kedua, titik tidak terletak pada garis. Contohnya titik M ini di sini adalah terletak pada garis apa? Garis EF, ya, terletak pada garis EF. Dan titik H, ya, titik H ini tidak terletak pada garis E dan F. Karena di luar, ya. Yang terletak pada garis F ini tadi yang M. Kalau titik H ini dia tidak terletak pada garis E dan F. Jadi di luar, ya. Titik terletak pada bidang. Ya, titik terletak pada bidang di sini sebuah titik dapat terletak pada bidang dan titik tidak terletak pada bidang di sini. Contohnya lihat di samping bawah titik D ini terletak pada bidang A, B, C, D, ya. Titik D ini terletak pada bidang A, B, C, D. Kemudian kalau titik H ini
tidak ya tidak terletak pada bidang A, B, C, D. Ya, jadi titik H ini terletaknya pada bidang E, F, G, H. Ya. Nah, kalau terhadap bidang A, B, C ini tidak masuk untuk titik H. Yang masuk yang masuknya itu adalah titik D. Ya, sesuai dengan bidangnya ya. Nah, di sini ada beberapa contoh, contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ya di sini ada titik ya. Titik ini biasanya itu eh, digunakan ketika menggunakan apa ya peta ya, terletak pada peta di mana titik itu mewakili ya, mewakili letak kota ya pada peta. Jadi di situ apa ya diwakilinya menggunakan titik ini apa kota apa ini kota apa dan yang lainnya mungkin semuanya pernah melihat peta di situ ada titik atau mungkin eh, GPS juga ya titik koordinat juga nah itu dibuktikannya itu atau disimbolkan itu dengan titik itu bahwa posisi kita itu ada di titik koordinat sekian. Nah, ya. Kemudian garis. Nah, garis ini kalau di kehidupan kehidupan nyata ini mungkin jalan raya ya. Nah, di kota itu jalan raya diwakili oleh garis. Dan kemudian eh, ruang itu kalau di peta itu sebagai representasi dari ruang dua dimensi yang menggambarkan dunia tiga dimensi. Nah, kemudian ini yang keduanya adalah lembar kerja. Bayangkan lembar kerja dan kotak-kotak kecil. Kalau titik itu setiap kotak kecil bisa dianggap titik. Kemudian kalau garis yang membagi kotak-kotak biasa anggap garis. Kemudian ruang eh, lembar kerja itu sendiri adalah representasi dari ruang dua dimensi. Nah, kedudukan antara garis terhadap garis. Jadi ada garis yang berimpit, kemudian ada garis tegak lurus, ada garis sejajar, ada garis berpotongan, ada juga garis saling bersilang ya. Ada garis saling berimpit. Tadi saya sampaikan ya, bentuk garis saling berimpit itu seperti ini. Kemudian ada garis yang tegak lurus, kemudian ada garis yang saling sejajar, ada garis yang saling berpotongan. Mungkin kalau apa ya sejajar itu atas dengan bawah ya. Terus ya kalau ditarik itu tidak pernah ada titik temu. Ya kalau beda dengan garis yang saling berpotongan ya. Apalagi garis yang saling bersilang. Hmm. Ini latihan soalnya, silakan dikerjakan. Ya, yang pertama, salin gambar berikut dari titik P buat garis sejajar dan garis M. Bersatu. Nah, ini nomor dua, hubungan dua garis yang ditunjukkan pada gambar ini ya. Nah, itu seperti apa, silakan. Kemudian yang nomor tiga, hubungan dua garis ya, yang ada gambar ini hubungannya apa? Nomor empat, ini nomor empat.
Tuh, ya, jadi nomor satu ini silakan dikerjakan. Nomor dua ini ya hubungannya. Tiga ini ya empat. Tuh, itu aja ya dari Bapak. Silakan dikerjakan, dikumpulkan, dikumpulkan ya. Itu aja ya dari Bapak. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Itu aja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.